Sudah diskusi dengan baik dalam kelompoknya. Sekarang kelompok B silakan. Yuk. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ideal manusia purba yang ada di Indonesia. Pertama, Meganthropus. Kalau di Indonesia disebutnya Meganthropus paleojavanicus. Disebut juga manusia raksasa yang berasal dari Jawa karena perawakannya tegap dan tubuh yang besar. Lalu ini juga disebut manusia tertua yang berada di Indonesia. Ditemukan sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya ada otot punya yang kuat, tulang pipi yang tebal, kening yang menonjol, tulang belakang yang tajam, memakan jenis tumbuhan, dan juga berjalan tegap. Dan juga saya akan menjelaskan tentang Pithecanthropus. Pithecanthropus erectus berasal dari kata Pithekos yang berarti kera, Anthropus yang berarti manusia, Erectus yang berarti berjalan tegak. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus ini ditemukan oleh Edwin Du Bois di desa Trinil di Jawa Timur. Lalu ciri-cirinya itu ada tinggi yang berkisar antara 160 sampai 180 cm, otot punya yang kuat tetapi tidak sekuat Meganthropus, hidungnya lebar, tidak memiliki dagu. Lalu sekarang saya lanjut ke Homo. Homo ini terdiri dari 3, yaitu Homo soloensis, Homo floresiensis, dan juga Homo wajakensis. Homo ini otaknya ini lebih berkembang daripada Meganthropus dan juga Pithecanthropus. Homo soloensis itu memiliki ciri tinggi badan yang berkisar antara 130 sampai 210 cm. Lalu kenapa disebut Homo floresiensis? Karena berasal dari Flores. Sekian penjelasan saya tentang manusia purba yang berasal dari Indonesia. Terima kasih. Kelompok B juga sangat bagus ya. Hasil diskusinya sudah disajikan di depan. Sekarang saatnya kita sesi bertanya. Jadi masing-masing kelompok bertanya ke kelompok A, bertanya ke kelompok B, B bertanya ke kelompok C, C bertanya ke kelompok A. Ya, masing-masing kelompok pertanyaannya satu, jadi biar adil. Oke, silakan diskusikan dulu 1 menit pertanyaannya ya. Kalau sudah langsung angkat tangan berdiri ya, biar kelompok yang lain bisa menulis dan mencari jawaban pertanyaannya. Yuk. Sandika ya? Iya, Pak. Ya. Kami dari kelompok A ingin memberi pertanyaan kepada kelompok B. Ya. Pertanyaannya, bagaimana perbedaan ciri fisik antara Meganthropus dan Homo floresiensis? Oke. Makasih ya. Ya. Nah, sekarang kelompok B, silakan dulu Sandika. Kami dari kelompok B ingin memberikan pertanyaan pada kelompok C. Buat. Pertanyaannya, bagaimana ciri Pithecanthropus? Pithecanthropus. Bagaimana ciri Pithecanthropus erectus ya? Ya. Sekarang kelompok C bertanya ke kelompok A. Yuk kelompok A lihat. Pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok A itu, tolong uraikan asal usul nenek moyang menurut teori dari Yunan. Oke. Yuk diskusikan lebih kurang 4 menit ya, 4 menit atau 3 menit ya. Baru nanti salah satu teman kalian menjawab ya. Itu sekalian dijawab ya 2 pertanyaan Bapak itu ya. Iya, sudah Pak. Sudah ya? Oke, good ya. 2 pertanyaan Bapak itu dijawab. Yang ada di LKPD. Nanti pas selesai baru dikumpulkan ke Bapak ya bukunya itu. Nanti dikumpulkan bukunya ya. Sudah Pak. Ini mau yang evaluasi itu. Yang di LKPD boleh. Jawab apa pertanyaannya? Udah ya? Sekarang kelompok A ayo dijawab. Siapa yang menjawab? Deslin silakan maju ke depan.
silakan dengan nak. Baik, perkenalkan nama saya Resi Nurhusina dari kelompok A. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, Ya. yaitu teori Yunan. Menurut teori ini, manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu Cina Selatan, yang masuk ke Indonesia setelah tinggal cukup lama di daerah lain di Asia Tenggara, terutama Vietnam. Namun, belakangan ini, para ahli berpendapat bahwa teori ini tidak mengacu pada asal-usul manusia purba yang disebut di atas, melainkan pada bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid yang datang ke Nusantara dari Yunan, yaitu Cina Selatan. Dalam dua golongan, yaitu golongan pertama pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dan golongan kedua pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Orang-orang Yunan inilah yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat juga ciri-ciri fisiknya sudah menyerupai manusia modern atau Homo sapiens. Oke. Sekian dan terima kasih. Gimana Ustaz? Good ya? Oke. Bagus sekali ya jawaban dari kelompok A tentang teori dari Yunan. Sudah dijawab ya. Dan kelompok C pun puas ya. Atau kelompok 3. Sekarang kelompok B silakan. Perkenalkan, nama saya Kecil Gunawan. Saya dari kelompok B ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Megatropus ciri-cirinya itu Megatropus palestinianus, yaitu berlebihan tebal, otot punya kuat, tonjolan keningnya mencolok, tonjolan belakangnya tajam, tidak memiliki dagu, perawatannya tegap, memakan jenis tumbuhan. Kalau perbedaannya, ciri-ciri Homo solensis yaitu volume otaknya antara 1000 sampai 1200 cc. Nah, tinggi badannya itu 120 sampai 210 cm. Dan latar bentuknya mengalami penyusutan, mukanya tidak menoleh ke depan, berdiri tegak dan berjalan dengan sempurna. Oke. Tepuk tangan nak. Gimana kelompok A? Oke ya. Oke. Sekarang kelompok C menjawab dari kelompok B. Silakan coba Billy ya. Maju Billy. Kami dari kelompok C akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Ciri-ciri Pithecanthropus itu sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan berkisar antara 195 sampai 180 cm dengan tubuh dan anggota badan yang tegak, tapi tidak setegak Pithecanthropus. Yang kedua, alat-alat bangunnya juga tidak sekuat Pithecanthropus. Yang ketiga, geraham memang besar, tahan kuat, tonjolan kening tebal serta melincah pada dahi dari pelipis ke pelipis dan berjalan ke belakang kepala nyatanya. Yang keempat, dagu belum ada. Kelima, hidungnya lebar. Yang keenam, perkembangan otak masih kurang. Yang ketujuh, isi tengkoraknya berkisar antara 760 sampai 1300 cc. Sekian dari kelompok C. Terima kasih. Oke, tepuk tangan nak. Oke. Jadi kalian sudah saling menjawab pertanyaan dari kelompok masing-masing dan juga jawabannya bagus sekali. Oke. Jadi sekarang yang pertanyaan dari LKB sudah dikerjakan ya? Sudah dikerjakan tadi sambil diskusi ya, nanti tinggal kumpul ya. Tinggal dikumpul bukunya sama Bapak ya. Satu kelompok satu aja ya. Satu kelompok satu aja. Oke? Kelompok A mana? Ini ya? Oke. Kelompok A ya. Satu. Ini perwakilannya. Kelompok B? Oke. Jadi kelompok C? Oke ya. Bapak yakin nanti ini pasti hasilnya bagus. Evaluasinya. Oke, sekarang setelah kita diskusi ya sama-sama, sekarang kita akan menyimpulkan ya, menyimpulkan materi ya, menyimpulkan materi. Sebelum nanti Bapak akan kuatkan lagi simpulan dari kalian, perwakilan dari kalian silakan
menyampaikan simpulan belajar kita pada hari ini tentang jenis-jenis manusia purba dan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Oke, silakan. Yuk, Immanuela ya. Simpulan ya. Jadi kesimpulannya, jenis-jenis manusia purba itu ada 3, yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan juga Homo. Homo itu terbagi jadi 3, Homo soloensis, floresiensis, dan juga wajakensis. Lalu asal usul nenek moyang itu ada di teori Yunan, teori Nusantara, dan juga teori Afrika. Yang harus kita percaya itu teori Nusantara yang dimukakan oleh Muhammad Yamin, yaitu adalah yang mempercayai bahwa manusia purba ini berasal dari Indonesia. Buktinya adalah fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia. Oke. Kesimpulan hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan, Pak. Ada satu lagi? Oke, Dina. Jadi tadi Immanuela sudah menyimpulkan, sudah sangat bagus ya. Silakan Dina. Ya, pagi teman-teman. Pagi. Jadi di sini saya menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Ya. Jadi di sini saya menyimpulkan jenis-jenis manusia purba dan asal usul nenek moyang. Di sini jenis-jenis manusia purba itu dibagi 3, yaitu yang pertama Meganthropus paleojavanicus, yang sering disebut manusia raksasa dari Jawa karena memiliki tubuh besar dan badan yang tegap. Dan juga Meganthropus paleojavanicus ini merupakan manusia tertua di Indonesia. Yang kedua, Pithecanthropus erectus, secara harfiah berarti manusia kera yang berjalan tegak. Yang ketiga, Homo. Homo dibagi 3, yaitu Homo wajakensis, Homo soloensis, dan floresiensis. Asal usul nenek moyang. Jadi di sini terdapat teori out of Africa, out of Taiwan, out of Yunan, dan asal usul dari Nusantara. Jadi di sini pendapat dari teori Nusantara yang didukung oleh dari Muhammad Yamin menyatakan bahwa dia menentang semua teori-teori yang menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia itu justru berasal dari luar Indonesia. Menurut beliau, orang Indonesia saat ini benar-benar asli berasal dari wilayah Indonesia sendiri karena banyaknya temuan fosil dan artefak di Indonesia yang lebih lengkap dibanding daerah lain di Asia. Contohnya temuan fosil Pithecanthropus soloensis dan wajakensis yang tidak ditemui dari daerah-daerah lainnya. Oke, sangat. Terima kasih. Jadi materi hari ini sebenarnya sudah sangat kalian kuasai ya. Jadi simpulan tadi oleh Immanuela dan Dina sudah sangat bagus ya. Bapak kuatkan lagi nak ya, biar kalian makin paham nih. Jadi manusia purba Indonesia itu ada 3 jenis. Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, dan Homo. Seperti yang sudah disampaikan oleh kalian tadi di depan ya. Kemudian apa namanya, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia seperti yang disampaikan oleh teman kalian ya. Nah ini, yang paling tepat adalah apa? Bahwa teori Nusantara bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu bukan berasal dari luar, tapi berasal dari Indonesia sendiri. Good. Buktinya mana? Fosil-fosil bagian besar fosil ditemukan di Indonesia. Good, pinter. Fosil-fosil manusia purba itu banyak ditemukan di Indonesia. Banyak ya. Oke, Bapak sudah sangat yakin kalian pasti nanti pas ujian akhir semester kalian pasti tuntas semua ya, karena udah paham semua Pak ya. Oke, kemudian apa namanya, Bapak sangat senang sekali hari ini karena kalian diskusi kelompoknya sudah sangat bagus ya, kerjasamanya oke, sehingga hasilnya pun Bapak lihat sudah semakin baik gitu ya, diskusinya baik. Kalian pun makin kritis, mampu menganalisa.
Kemudian nanti di rumah kalian kerjakan ya, buku di paket kalian, buku Erlangga halaman 63 sampai 65. Kemudian pesan moral Bapak sama kalian, bangga menjadi bangsa Indonesia ya. Karena kita adalah bangsa yang besar ya. Bangsa yang besar gitu. Untuk pelajaran hari ini ya, bahwa banyak fosil itu ditemukan di Indonesia. Banyak itu di Pulau Jawa ya. Jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia ya. Kita adalah bangsa yang besar. Makanya ada namanya kalimat itu, kata Soekarno, jas merah ya. Jangan sekali melupakan sejarah. Itu bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Oke, nanti materi berikutnya kalian belajar di rumah ya. Materi berikutnya tentang sejarah agama Hindu. Good ya. Oke, jadi Bapak minta maaf apabila banyak kata, ada kata Bapak yang Bapak sampaikan salah. Bapak minta maaf ya, pasti ada salahnya. Oke, sekarang kalian duduk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Yuk. Duduk kembali ke tempatnya masing-masing ya. Oke, untuk anak-anak Bapak, hari ini belajar kita, Bapak perhatikan semakin baik ya. Jadi makanya Bapak tuh belajar itu harus diskusi supaya semua itu aktif gitu ya. Bapak itu hanya fasilitator gitu ya. Jadi sudah kita tadi kalian sudah sangat aktif dan simpulannya pun Bapak lihat bagus. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak Bapak yang sudah diskusi dengan sangat baik. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa supaya kalian nanti di jalan dilancarkan sampai ke rumah selamat, ketemu dengan keluarga masing-masing. Oke, ketua kelas. Teman-teman, mari kita berdoa mendoa dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Sekarang masih pagi. Oke, yuk silakan pulang ya. Karena masih pandemi, kita salamannya gini aja. Hati-hati di jalan ya. Langsung pulang ke rumah.